Jangan-jangan ini dulu, iya kita juga ngeliat gitu supaya Bapak datangnya berkali-kali. Tapi Bapak juga sampaikan, mau berkali-kali saya datang Pak Firman. Saya akan bawa ijazah SD sama SMP saya. Jika diundang dan diberikan kesempatan, Pak Firman, ini merupakan forum terhormat buat saya. Buat Pengadilan saya, ini? Iya dong, saya hanya menyampaikan ini di forum hukum. Di sini Bapak mengatakan, ya saya merasa dihina. Dengan apa? Ya dengan apa yang mereka lakukan. Dengan unggahan-unggahan itu. Ini beliau-beliau yang membuktikan kepalsuannya Bang. Bukan Pak Jokowi yang dikejar. Tapi mereka, persidangan ini persidangan mereka Bang. Mereka yang duduk Bang. Di meja sidang berhari-hari Bang. Bukan Pak Jokowi. Terdakwa, buktikan bahwa apa yang kalian sampaikan itu tidak sesuai. Kan gitu kan. Kalau dibilang dia palsu, buktikan kepalsuannya. Dan ini Pak Jokowi to the point, dia akan hadir, beliau akan hadir, sudah disampaikan, terbuka pun Bapak juga sudah menyampaikan, saya akan hadir jika diundang, saya akan bawa ijazah saya, termasuk ijazah SD dan SMP, saya akan tunjukkan, supaya selesai. Kalau apakah selesai? Kita lihat nanti Bang, karena To the point aja. Perang hukum kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi memasuki babak baru. Tuntutan rewel soal KRS dan lot akademik kini membuat ruang sidang menjadi gaduh. Kita lihat, apakah kubu Jokowi mampu membuktikan kebenaran atau justru kian tersudut jauh. To the point aja, kita langsung bertanya dengan Prof. Firman Pangaribuan, kuasa hukum Joko Widodo. Prof. Firman, terima kasih telah hadir di To the Point aja. terima kasih Abang-abang. Terima kasih, Bang Firman. Prof. Roy Suryo sudah memenangkan pra-peradilan yang pertama dan kini menggugat pasal Undang-Undang ITE yang digunakan. Ya. To the point aja. Apakah ini bukti bahwa sejak awal kubu Jokowi memaksakan kasus ini demi membungkam mereka? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita to the point aja ya. Ya. Jadi kalau kita mencermati putusan Prapit kemarin, tentu kita harus menghargai karena itu adalah bentuk putusan yang kita harus hargai. Tapi yang menarik di situ adalah dinyatakan antara lain bahwa pelimpahan kasus ya, jadi kan ada aduan, jadi laporan, ditemukan tindak pidana, ditemukan tersangka, kemudian lengkap P21 dan dilimpah. Maka penyidik melimpahkan berkasnya itu kepada pihak jaksa penuntut umum, itu dianggap sah. Ada dua. Yang kedua adalah mengenai penetapan tersangka. Jadi seluruh proses itu diuji juga sama mereka kemarin dan dinyatakan dalam putusan yang kemarin bahwa penetapan tersangkanya juga sah. Ya. Jadi dari situ kalau kita to the point, maka apa yang kita sampaikan terkait dengan adanya fitnah, dengan ya ada dugaan fitnah dengan rekayasa ITE, dan juga ada yang pencemaran nama baik dengan menggunakan ITE gitu ya, itu tentu sudah sah. Kami memahaminya seperti itu karena tidak ada hal lain yang dibahas itu. Nah, memang ada persoalan-persoalan yang mereka merasa menang karena ada proses yang ya perlu disesuaikan. Ini kan namanya proses ya. Jadi nanti tentu ke depan akan menjadi suatu catatan bahwa kalau mau melakukan penahanan harus linear. Kalau itu tempo hari penahanannya adalah untuk proses atau penangkapannya untuk proses penyidikan, ya penyidikan, bukan bicara mengenai pelimpahan. Nah, kan itu sebenarnya. Betul. Kemudian misalnya kita bicara mengenai penggeledahan. Penggeledahan waktu sesinya adalah sesi penyidikan. Jangan dibilang sesi pelimpahan. Nah, ini yang menurut saya linearitas ini yang perlu memang disesuaikan. Jadi artinya menurut saya ini koreksi yang bagus ya. Tidak ada sesuatu hal yang perlu kita cemaskan. Ya. Tapi yang perlu kita cermati adalah dia sedang melakukan Prapit kedua. Ya. Terpaksa kami itu berpendapat Prapit pertama belum selesai, dia udah ngajuin Prapit kedua. Ya. Nah, putusan Prapit pertama mengatakan tadi pelimpahan berkas, dokumen, ya makasih, penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum sah. Ya, jadi semua sah nih. Kemudian penetapan tersangka sah. Padahal di sisi kedua ini antara lain mereka mengatakan penetapan tersangka atas dua pasal yang menurut mereka nggak pas. Jadi saya melihatnya adalah udah diperiksa kok.
Dan saya menganggapnya putusannya pasti nih akan nebis in idem. Karena sudah sampaikan penetapan tersangkanya sah. Namun demikian kita hargai nanti apa putusannya, apa pemeriksaan nanti kalau nggak salah di hari Jumat tuh. Karena waktu itu dimasukin dari Jumat, akan mulai lagi Jumat. Seminggu lah kurang lebih gitu kan, 7 hari. Sehingga maksud saya ingin adalah, kalau saya melihatnya, ya kalau emang pengen cepat, ya fokus. To the point aja. Kita masuk ke dalam persoalannya, ke materinya, ke substansinya. Kita lihat, walaupun itu hard. Dan kami advokat tentu ya sepakat juga untuk kalau ada suatu hal yang memang tidak benar ya kita perbaiki. Tetapi untuk case ini, yang paling penting penetapan tersangka dan pelimpahan berkas, ya pelimpahan berkas yang dilakukan oleh penyidik beserta dengan barang bukti dan tersangka itu sah. Ya. Nah itu aja. Jadi saya pikir itu to the point bahwa ini akan berlanjut dan ya kalau dibilang jadi akhirnya ini memperlambat, ya bisa juga kita kategorikan gitu. Karena kan harusnya sekali aja ngajuin. Semua aja dari tersangka, dari pasal, kan gitu. Walaupun ini adalah hak, saya rasa gitu. Ya, ada dugaan nggak dari Pak Firman mengenai ini adalah permainan mengulur waktu seperti apa gitu? Memang kalau kita kan tentu advokat kan menganalisanya kan berbagai angle. Termasuk juga kita melihat apakah mungkin mereka pengen mengetahui produk ataupun persoalan dari sisi Bu Tifa dulu nih. Karena kan ini kan persoalan adalah ada sekelompok orang melakukan suatu kegiatan. Iya. Masing-masing memiliki porsinya masing-masing. Tetapi yang perlu kita ingat, kejadian-kejadian itu bisa berkaitan dengan beberapa delik. Jadi satu fakta untuk beberapa delik bisa. Mereka sampaikan, oh ini saya yang didakwa, kenapa disebutin masih si A, si B? Kenapa masih disebutin si C? Ya, emang disalahin. Emang ada persoalan kalau ada satu fakta bisa untuk ke beberapa delik. Ya. Tidak ada masalah. Betul. Ya, artinya, ya kita cermati aja oleh karena itu. Makanya di dalam beberapa kesempatan kami mengimbau, yuk kita fokus aja. Jaksa dengan sangat cermat menurut kami, sangat detail, sangat berani menyampaikan itu secara terbuka dan itu live. Ya. Artinya dia akan buktikan. Yang paling mudah adalah jaksa sudah memeriksa. Mereka protes kemarin kan. Ini sudah sekian hari ini berarti ternyata jaksa terima. Artinya apa kalau jaksa terima? Jaksa sudah meriksa, sudah memastikan bahwa ini lengkap, bahwa ini siap untuk dibuktikan di persidangan dan buktinya pun sudah dicek sama jaksa. Ya. Ini kita harus cermati. Sehingga apa? Kalau jaksa merasa kurang, nggak mungkin diterima. Nggak mungkin dia terima. Sehingga ketika ini sudah duduk dan jaksa mengatakan ini P21, itu istilah ya, lengkap. Kemudian disertai dengan nggak lama langsung dilimpahkan oleh jaksa kepada pengadilan. Ini sebenarnya kalau dari kami melihatnya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Kami menyampaikan suatu peristiwa yang jadi kemudian di laporan, ada suatu dugaan, diverifikasi sama teman-teman penyidik, ya kan? Begitu lama, diverifikasi begitu banyak, untuk membuktikan, ini kan sebenarnya cuma 2 alat bukti. Dan ini ingat, ini sidangnya bukan buat Pak Jokowi, ini sidangnya terhadap Bu Tifa dan Pak Roy, yang katanya diduga melakukan fitnah, melakukan rekayasa secara ITE, dan juga melakukan penyemaran nama baik, juga melakukan ITE juga seperti itu. Jadi ini Ibu Tifa nanti yang duduk itu. Ya, ada yang menarik di dalam pra-peradilan yang sedang diajukan oleh Roy Suryo yang kedua ya, dalam gugatan yang keduanya. Dan tadi juga Prof. Firman juga sempat menyinggung-nyinggung juga pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Nah, ini kan selalu disebutkan pasal karet Undang-Undang ITE itu terus yang selalu digaungkan karena ya pasal karet lah ya untuk membungkam kritik katanya. Dan kubu Bu Tifa dan juga Pak Roy mengatakan bahwa ini terlalu mengada-ngada. Terlalu mengada-ngada. Nah, ini kalau melihat ke depan, kan kita sudah melihat pra-peradilan pertama kan tidak hanya soal penangkapan dan penahanan yang mereka ajukan, tapi ada juga sebagian pasal dan penetapan tersangka. Tapi itu ditolak karena yang dikabulkan cuma penahanan dan penangkapan. Nah, diajukan yang kedua, kalau menurut Prof. Firman, berkaca dari pra-pet yang pertama, apakah hakim akan menolak? Atau jangan-jangan hakim mengabulkan dan ini benar sebagai bahwa bukti pembungkaman. Kan kami kan melaporkan dan seperti sebagaimana disampaikan kan pasal-pasalnya adalah pasal 433, 434, kemudian ada 310 juga, 32, 35 kan gitu nih. Kemudian di situ kan yang kita lihat adalah sekali lagi
dari pra-peradilan kemarin yang saya cermati ya, itu bahwa pelimpahan berkas itu sah. Iya. Artinya lengkap, sah. Kedua, disampaikan penetapan tersangka atas pasal-pasal yang tadi loh. Sah juga. Sah. Ya, artinya sebenarnya sudah tidak perlu lagi mempermasalahkan Sudah pasal tidak apa yang perlu digunakan lagi. ya. Makanya tadi kan saya bilang di awal, saya terpaksa nih, mohon maaf izin gitu kan. Kayak melihat kayak ini ada strategi. Kami advokat juga kadang-kadang ada strategi. Pertama apa? Ya udahlah. Karena dari awal izin. Mereka mengatakan biar datang 2 kali, 3 kali. Itu kan ya sorry ya. Kalau dia memang pengen substansi, ya kita dikasih dia, kita buktiin aja kan gitu. Walaupun itu hak, sekali lagi saya sampaikan, tapi itu kan memaksa kita jadi berpikir apa dia pengen tahu, apa dia kepo dengan apa sih yang dipersoalkan ini Di gitu kan. sidangnya FIFA Sehingga dia yang bisa terpisah. menyikapi nanti untuk sesi keduanya, jangan-jangan nih pertanyaannya akan diperbaiki. Oh, mengenai ini, gitu kan. Seperti itu. Jadi tapi kan ini kan semua hakim yang akan menentukan. Apakah nanti hakim dalam suatu sesi mengundang Bapak, Pak Jokowi untuk hadir untuk keduanya, itu kan kewenangan hakim. Jadi artinya kami melihatnya adalah ya boleh-boleh sajalah melakukan pra-peradilan, dan kami juga advokat yang juga setuju kalau memang ada suatu hal yang perlu diperbaiki, itu fair aja. Tapi sempat kepikiran nggak sih Bang, kemarin itu mengajukan pra peradilan ini memang sengaja dari pihak kubu terdakwa untuk memang memisah sidang. Tadi Sebenarnya kan ada awalnya- dari kita awalnya juga melihat itu juga. Ya awalnya kan mau dibarengin kan sidangnya, tapi Barengin. akhirnya dengan Karena adanya yang pra satu peradilan, melanjutkan pra peradilan sehingga beda jadwal ya sidang. jadi terpisah kan. Iya, Nah terpisah ini bagian dari strategi. Iya, saya melihatnya, kami juga melihatnya Mereka. begitu, bahwa ada strategi untuk melihat apa sih yang disoalkan di pertama. Hmm. Karena udah mulai keluar kan, kok bisa masih ada namanya si A, si Ya. B, si C. Saya sampaikan tadi, saya ulang lagi nih, to the point aja. Emang kalau ada suatu peristiwa fakta, Ya. karena terkait kepada beberapa delik, emang tidak diperbolehkan? Kan dibolehkan. Artinya itu kan cara mereka untuk menyampaikan sensasi. Wah ini begini-gini. Apapun nggak akan mereka. Tapi yang perlu kita lihat, tidak ada alat bukti atau barang bukti yang disampaikan yang di-counter. Misalnya, wah itu 14 ijazah yang di tahun yang sama, wisuda yang sama misalnya. Itu ada nih, beda. Atau 14 orang yang memiliki ijazah itu yang menjadi saksi nanti misalnya, ternyata nggak ada namanya di daftarnya UGM, nggak ada itu. Malah sebaliknya, UGM berkali-kali mengatakan bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, seluruh proses sudah dilewati, nilai-nilai juga lengkap, kan gitu nih. Kemudian memiliki ijazah asli, jelaskan loh. Iya. Kita bisa akses tuh di media-media. Dan bagaimana mereka mau mengatakan itu palsu? Lah wong mereka juga pegang ijazah aslinya yang anak nggak pernah. Tapi bagaimana kemudian tuduhan fitnah, pencemaran nama baik itu muncul, sementara mereka berdua sendiri, karena berdua tim Iya. tersisa berdua kan ya Bang, yang berada di peradilan saat ini, belum pernah melihat ijazah aslinya, kan Itulah hanya mengandalkan apa yang diunggah oleh Dian Sandi di Itulah media sosial. makanya, nanti kan kita akan cermati kan. Saya ingin sampaikan, dia mengatakan itu palsu, maka tunjukkan kepalsuannya. Bagaimana dia mengcounter tadi kewenangan otoritas issuer, pengeluar ijazah mengatakan itu asli? Bagaimana dia mengatakan ada puslapor yang berwenang, yang kredibel, yang memiliki sertifikasi, mengatakan itu identik? Bagaimana dia mengatakan ada teman-temannya Bapak yang mengatakan, iya nih foto kami kok kami wisuda, nih kami lagi KKN, nih kita lagi nongkrong. Bagaimana? Mereka satu pun, kalau perhatikan teman-teman, dalam 1 tahun lebih ini tidak ada mengatakan itu AI itu fotonya, nggak ada. Nah kami ada suatu, ini biar saya klarifikasi, kami ada suatu unggahan-unggahan, itu kan produk ITE. Kamu tanya, apakah ini memaksakan? Enggak. Dokumen-dokumen bukti atau barang-barang bukti yang kami berikan itu ITE. Ada unggahan. Tapi yang mereka unggah itu, yang kemudian mereka komentari, itu palsu, itu tidak asli, itu kan adalah yang diunggah oleh Dian Sandi. Tapi punya siapa? Dian Sandi yang mengunggah, Iya. tapi kan punya siapa? Cermati itu. Oke. Ya dong. Nah, oleh karena itu kan buktikan kepalsuannya. Katanya dalam beberapa kesempatan Bu Viva bilang, saya memiliki mata, saya memiliki knowledge. Ya, betul. Bagaimana dia bisa menimbang 90, mohon maaf kalau saya salah ya, 93% sekian itu, 93,sekian% itu palsu. Bagaimana dia mengkalkulasinya? Iya. Terus dia mengatakan juga ada yang lain mengatakan,
Malah di beberapa kesempatan dia mengatakan yakin sekian persen Iya. palsu. Bagaimana? Maka beliau harus menjelaskan kepalsuan. Bukan terbalik. Di media kan mengatakan saya akan mengeksersis semua 700 sekian belas. Itu enggak gitu. Jaksa kan mengatakan, Pak Hakim ini korbannya. Mungkin hari pertama kan setelah sidang putusan sela nanti nih Iya, dia kan iya. nota keberatan nih kan gitu Iya, kan, iya. perlawanan gitu kan. Mungkin Bapak dipanggil. Mudah-mudahan bareng. Tadi kan Abang bilang jangan-jangan ini diulur. Iya, kita juga ngeliat gitu supaya Bapak datangnya berkali-kali. Tapi Bapak juga sampaikan mau berkali-kali saya datang Pak Firman. Mudah-mudahan ada undangan. Oh, siap hadir? Iya dong. Tapi kalau nggak diundang gimana mau hadir? Hadir untuk memberikan klarifikasi atau sekaligus memperlihatkan Sekaligus dong. Dalam pernyataan Bapak pun kan terakhir kan dia katakan bahwa saya jika diundang oleh peradilan dengan resmi, saya akan datang. Sudah ada ijazah SMA dan ijazah S1-nya kan sudah dijadikan alat bukti kan. Ya, Ada di betul. persidangan gitu. Jaksa yang megang. Sampaikan sama beliau, terbuka kok bisa kita akses. Saya akan bawa ijazah SD sama SMP saya. Jika diundang dan diberikan kesempatan, dia kan hadir. Pasti kan ditanya dong, Ya. Pak Jokowi izin, apa Pak aduan Bapak kemarin? Ya, mungkin ya antara lain ya, Ya. bahwa saya adalah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini. Saya telah Dan melalui menyelesaikan S1. Iya, saya adalah ya dengan humble Bapak lah kita sudah tahu lah. Ya, Bang Firman. Tadi Bang Firman menyampaikan bahwa Pak Jokowi siap hadir Siap lengkap hadir. dengan bawa ijazah. Dia beliau sampaikan begitu. Ya, tapi kemudian pada saat perbincangan kami di To The Point aja dengan seorang pengacaranya, Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, itu akan mempertanyakan, tidak hanya ijazah yang akan kami kejar, kami akan mengejar bukti-bukti lain, KRS, logbook akademik, dan ini jumlahnya menurut saya cukup banyak nih, bisa sampai ratusan banget nih kalau sampai logbook akademik pun diminta. Bagaimana kesiapan dari tim Jokowi? Jadi kan ya tentu kita akan istilahnya persiapkan Bapak ya, refresh lagi ya kan. Tentu kan ada materi-materi atas aduannya, laporannya, ya, BA-nya dan sebagainya. Kita kan juga akan mencermati. Tapi terkait apa yang disampaikan beliau tadi, Bang Al-Katiri, dia akan melihat logbook, dia akan melakukan apa segala macam. Itu kan mungkin kewenangannya nanti daripada UGM. Bapak pasti akan menjawab hal-hal yang memang bisa dijawab sama Bapak. Nggak lantas semua hal, misalnya Bu Tifa punya keahlian, ditanya, "Iu tahu nggak neuroscience?" Dia nggak bisa jawab. Kan nggak mungkin dipaksa. Ya. "Iu tahu nggak Pak Jokowi?" Misalnya Pak Roy, dia ahli apa dibilangnya? Telematika. Tahu nggak telematika? Ya mungkin dijawab lah. Keahlian-keahlian orang nggak mungkin dijawab. Tapi dia akan menyampaikan, Bapak akan menyampaikan, ini ijazah SD, saya SD di sini, SMP, saya SMP di sini. Dia akan menceritakan yang menurut dia yang bisa disampaikan. Dan di situ kan ada hakim yang akan mengelola persidangan ini kan. Gitu. Ada jaksa yang akan keberatan juga kalau hal-hal yang KRS, logbook akademik. kamu tahu nggak? Oh, misalnya mereka ugal-ugalan misalnya. Ya. Ini kan Bu Tifa ini kan adalah seorang neuroscience. Bapak tahu kan dipaksa, jaksa pasti keberatan. Ya, yang mulia keberatan. Karena ini bukan urusannya Pak Jokowi. Ingat, Pak Jokowi hanya menyampaikan aduannya. Menyampaikan apa sih Pak yang Bapak rasakan. Tentu Bapak akan menyampaikan, iya, saya ini telah melalui tridharma perguruan tinggi. Dari SD, SMP, SMA, dan tridharma perguruan tinggi. Saya sah menjadi S1. Teman-teman saya udah banyak saya kasih tahu. UGM sudah menyampaikan, itu pasti disampaikan. Mereka mengatakan, oh nggak bisa, saya mau kejar. Nggak bisa lah, pasti keberatan dong jaksa. Ini kan sidangnya sidang Bu Tifa. Pak Roy, pasti yang ditanya, apa kepalsuannya? Bukan Bapak yang ditanya, Pak, jadi Bapak tahu nggak kepalsuannya yang disampaikan Bu Tifa? Mana tahu. Artinya dengan mempertanyakan dokumen KRS, jujur ya Bang, saya sendiri KRS masa kuliah saya juga nggak tahu, saya udah nggak pegang sama sekali loh. Kan tinggal Cuma dilihat. hanya ijazah yang saya punya. Tinggal dilihat KRS ijazah itu, dan transkrip betul, yang saya punya. KRS itu kan kita bisa lihat yang menyampaikan KRS kan juga UGM. Kami masih ada ijazah dokumen-dokumen. Kan disampaikan sama Apakah terlalu jauh akhirnya kemudian kalau ingin permintaannya harus menunjukkan KRS, logbook akademik, yang menurut saya artinya kampus yang masih punya arsip-arsip itu. Artinya jaksa yang akan menyampaikan, meyakinkan hakim. Bukan terbalik. Jaksa meyakinkan Bu Tifa, nggak gitu. Jaksa meyakinkan hakim,
Pak Hakim, ini loh tadi aduannya. Pak Hakim, atas apa yang disampaikan Pak Jokowi, ini loh, ada keterangan-keterangan. Pak Hakim, karena yang dipersoalkan lebih detail adalah S1, Ya. mungkin saja akan dipanggil sebagai saksi. Kami hadirkan saksi dari UGM yang akan menerang. Ya, silakan. Mau nanya logbook segala, silakan. Logbook itu juga kita nggak tahu apakah itu logbooknya dari UGM, apakah jangan-jangan itu ada swadaya daripada teman-teman. Kita kan nggak tahu juga. Iya, iya. Gitu. Apakah mereka kan kami ada ini nih, ada bukti nih, ada ya kalau dia nggak bisa jawab, apakah itu mengatakan ijazahnya palsu? Kan enggak. Tapi Bu Tifa, Pak Roy harus mengatakan, saya katakan ijazah itu palsu. Kan jelas banget ijazah kemarin mengatakan uraian dalam dakwaannya, detail loh. Si A dalam mengatakan ada apa unggahan kan, artinya kalau secara kertas dia ada www bla 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 misalnya unggahan, diklik itu nyala. Kan gitu deh. Dia kan mungkin bisa jadi akan dipertontonkan. Bu, Ibu mengatakan rangkaiannya begini nih dalam suatu situasi di dalam suatu acara talk show misalnya. Maksud Ibu apa? Kan jelas, jadi dia yang dikejar. Bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan apa yang ngomongin sama Bu Tifa atas misalnya kepintaran Bu Tifa di dalam suatu ahli tertentu, nggak gitu. Kalau dia ahli, kan nanti juga dipanggil mungkin ahli yang sama. Ya. Kamu ahli terhadap suatu A. Coba kalau sebagai ahli apa? Ya saya harus ada sertifikasi Pak, saya harus ada pengalaman, ada apa. Dan ingat, ahli itu berbicaranya di persidangan. Bukan berbicara di mana-mana, mau membawakan masa dan sebagainya. Kan gitu nih, ini kan, ya kita harus cermati. Tapi apa yang ingin kita ambil dari sini adalah, Pak Jokowi akan menyampaikan, memberikan, apa yang mereka inginkan juga, tunjukin. Jika hakim, jika persidangan, jika peradilan mengizinkan. Kan itu sebenarnya. Jadi saya mau ini lurus, ya, saya mau to the point, bahwa ini persidangan terhadap Bu Tifa yang diduga ya melakukan fitnah, melakukan rekayasa terhadap suatu dokumen, apapun ceritanya lah, ada rekayasa ITE di situ dan pencemaran nama baik langsung maupun menggunakan ITE. Itu dari awal fakta-faktanya, dokumen-dokumen bukti yang kita bawa itu semua adalah ITE. Dan kita menggunakan juga data analog Bapak sebagai pembanding mengatakan bahwa Bapak alumni. Ada juga kemarin Untuk memperkuat ini iya tadi. dong. Jadi artinya ini mudah sekali, tapi memang orkestrasinya luar biasa. Kemarin itu ada yang disebutkan dalam dakwaan itu adalah merasa dihina sehina-hinanya. Iya. Boleh dijelaskan nggak Bang? Maksudnya Iyalah. apa tuh dari memang pada saat pelaporan ada kalimat seperti itu atau Ya, gimana? jadi begini itu kan di dalam dakwaan kan dijelaskan kemarin. Bayangkan begini Bang, beliau sudah menjelaskan, kemudian otoritas sudah menjelaskan. Terus, mohon maaf ya, hampir tiap hari kita lihat di media tuh. Tiap hari Bang saya. Terpaksa sekarang kita lagi lihat ini, pop-up terus tuh. Tunggu. Dan dia tidak pernah melihat analognya. Ijazah aslinya nggak pernah lihat Bang. Iya. Bagaimana kira-kira bisa seseorang yang tidak pernah melihat ijazah fisik Mengatakan ijazah? Tentu kan, ya mungkin Bapak susah. Saya terusin dulu. Bapak susah. Ya dulu mungkin dia orang ya kurang mampu. Dia bisa berhasil. Terus kemudian sampai mohon maaf ya, Bang, mohon maaf nih. Video-video di kuburan. Apa perasaan Abang gimana? Jadi saya mau mengajak pemirsa di sini mau mengatakan kita ke substansi aja deh. Coba tanya nanti, misalnya kalau dimungkinkan. Ya. Maksudnya Ibu, maksudnya Bapak datang ke pemakaman, ke TPU, mengatakan ini itu segala macam, bahwa kami live nih gini-gini mau memeriksa, itu apa? Kalau bukan dalam rangka untuk gitu. apa? Kan itu aja. Jadi saya, walaupun tadi saya bilang jika mungkin ditanya, kan ingat kemarin ada pasal 126 dalam dakwaan disebutkan perbuatan berulang. Berulang, ya. Nah ini kan ingat di alat bukti sekarang diperlebar menjadi 8. Ada pengamatan hakim. Hakim kan juga bisa lihat dong. Masih gimana nih? Kan dia nggak oke, ada alat bukti. Benar mereka mengatakan harus begitu strict. Tapi kan ada pengamatan di situ disebutin dalam alat bukti. Artinya hakim juga akan melihat. Akan melihat unggahan. Sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ini yang saya baca ini adalah dakwaannya nih. Ini kertas. Iya kertas karena memang ada WW. Misalnya ya. Ada unggahan tertentu saya nggak tahu apakah WWW apa linknya lah kira-kira gitu. Kan dibaca nanti. Dinyalain. Ditampil. Intinya jaksa sudah mengatakan lengkap Bang. Artinya jaksa sudah yakin akan membuktikan itu. Jadi itu. Jadi artinya apa? Kalau dia tidak lengkap Bang, dibalikin ke polisi.
Pak polisi belum lengkap nih kata jaksa. Dan mereka kan pengendali perkara ini, Bang. Ya. Kan gitu, Bang. Artinya dia harus confidence dong. Once dia bilang cukup lengkap, dan itu putusan Prapit kemarin mengatakan pelimpahannya sah. Ya, pelimpahan. Saya balik lagi ke situ kan. Betul. Penetapan tersangka sah. Artinya pasal-pasal yang diberikan itu sah. Maka kami memandang itu strategi ya timnya beliau-beliau ini melakukan Prapit kedua. Lawang udah selesai kok. Udah dibilang sah kok. Tapi kan mereka mau challenge kan. Ya silakan aja. Tapi saya melihat ini adalah mengulur-ulur waktu karena ada poin nebis in idem di situ. Nebis in. Tapi apakah itu menjadi nebis in idem? Ya itu kewenangan dari hakim lah. Kita juga nggak bisa menyampaikan ini terhadap hakim kan. Tapi kami menganalisa itu, Bang, bahwa sudah dinyatakan sah kok pelimpahannya, sudah dinyatakan sah kok benar. Selesai sebenarnya. Tinggal masuk aja ke persidangan. Yuk, sama-sama kita straight to the point. To the point persoalannya gitu, Bang. Nah, kemarin itu Pak Roy sempat mengatakan bahwa ini sidang nanti hanya akan dibatasi dugaan beliau ya. Dugaan beliau kan sidang akan dibatasi hanya pada saat hanya pada perkara pencemaran nama baik yang didakwakan ini tadi. Jadi nanti tidak akan menyentuh ke bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu sebenarnya seperti apa. Jadi kita kan gimana? Apakah memang di-set seperti itu atau gimana, Bang? Enggak lah, kan gampang ini, Bang. Kan kita sudah sampaikan berulang-ulang bahwa pihak otoritas UGM sudah mengatakan itu asli. Iya. Itu kan gampang. Kan kalau memang ada fakta itu tidak asli, UGM akan bilang itu tidak asli. Jadi nanti hanya berpegang pada itu ya. Sementara Bapak akan memberikan ijazah analog diperlihatkan. Oke. Hasil dari puslapor yang melakukan, mohon maaf ya koreksi saya kalau saya salah, ada 14 ijazah pembanding, Bang. Sampai Bang Al-Khatiri beberapa kesempatan mengatakan bisa saja itu palsu dengan palsu. Iya. Ya, you sedang men-challenge otoritas negara loh, pemerintah itu, negara itu. Jangan seperti itulah. Bagaimana kalau itu yang disampaikan asli dan asli? Kan selalu kan ambilnya adalah hal-hal negatifnya. Tapi apakah dia bisa buktikan 14 ijazah itu adalah palsu? Apakah bisa dibuktikan kepalsuan yang disampaikan berkali-kali mengenai ijazah Pak Jokowi palsu itu bisa dia buktikan? Silakan. Kami hanya mau menyampaikan Pak Jokowi sudah memaafkan juga kok terhadap orang-orang. Itu kan fakta nih. Ada katanya mereka sekelompok. Ini saya akan balik lagi nih kawan nih. Ada sekelompok orang melakukan suatu tindakan-tindakan gitu kan. Maka adanya satu perbuatan atau fakta untuk beberapa delik. Kan gitu kan? Ya. Kok disebutin lagi orang-orang itu sudah keluar gitu? Iya karena emang di bagian mereka barengan. Kalau kita sedang bertiga, Bang, saya sebutkan hanya saya, Abang nggak disebutkan, jadi salah juga, Bang. Iya. Tapi ada satu ketika di jam sekian ada bertiga nih. Dicek dong, Abang. Benar nggak, Abang, situ? Benar nggak? Benar. Artinya kan terverifikasi. Yang saya mau sampaikan adalah intinya bahwa itu semua sudah diverifikasi. Termasuk beliau. Maka disampaikan, ini yang paling menarik nih. Dikatakan dalam dakwaan, dia diduga melakukan bla bla bla, fitnah dan pencemaran nama baik dengan ITE lah, rekayasa dan ITE. Dan tidak bisa membuktikan fitnah dan dugaannya. Kan itu, Bang. Kamu cermati deh. Iya. Pasalnya kan mengatakan dan diberikan kesempatan untuk membuktikannya, tapi tidak bisa dibuktikan. Artinya apa? Ya dia nggak bisa buktikan, Bang. Itu aja. Jadi artinya nanti kita tinggal lihat. Ya. Gitu. Tapi kalau nggak salah jawaban kemarin Mas Roy itu bilangnya yang harus membuktikan aslinya adalah ya pihak Pak Jokowi. Pasti. Pak Jokowi kan mengatakan ini ijazah asli saya. Silakan tanya kepada UGM mengenai ijazah ini. Ini adalah ijazah asli saya. Tanyakan kepada puslapor yang sudah melakukan pengecekan secara laboratoris. Inilah teman-teman saya perkenalkan si A, si B, si C, misalnya seperti itu kan. Silakan tanya sama mereka. Sebaliknya kan mereka kan di-challenge kan. Wah, misalnya namanya si A. Saya nggak pernah kenal si A. Saya orang UGM. Saya lulus nggak. Saya sebelah. Bang, dalam beberapa kesempatan sudah disampaikan. Malah ada satu ahli yang mengatakan, iya itu Pak Jokowi senior saya. Ada atau senior atau junior gitu. Sampaikan. Ya, itu memang di dalam pertemuan-pertemuan UGM kita bisa tonton lah, Bang. Diundang. Iya benar. Bagaimana caranya, Bang? Jadi kan, tapi apakah kita entertain semua orang itu? Ya, terbatas kan, Bang. Tinggal kita lihat nanti. Kalau memang mereka bisa menjelaskan kepalsuannya dan memang bisa diterima, ya mereka bebas. Tapi kalau mereka tidak bisa menjelaskan kepalsuannya dan ternyata Bapak bisa dinyatakan benar adalah alumni UGM, benar adalah ini, benar dari temannya dari si A, si B, si C tadi, benar sudah diverifikasi oleh puslapor, itu kan fakta material yang harus dipertontonkan juga. Dari penjelasannya Bang Firman tadi sangat
meyakinkan sekali. Itu fakta, Pak Bang. Jokowi itu akan hadir di persidangan, Iya, gitu ya, Bang. Bang, ya, di Disampaikan depan, beliau demikian. di depan majelis Betul, hakim. betul. Apakah kehadiran di depan majelis hakim itu benar-benar berhadapan langsung dengan majelis hakim atau melalui daring nantinya, Bang? Jadi kami sudah bertemu kurang lebih seminggu lalu, Bang. Dengan Dengan Bapak, dengan Pak Oke. Jokowi. Kami sampaikan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari media, dari wartawan, dari pemirsa semua tanya. Pak Jokowi sampaikan, Bang Firman, Prof. Firman, ini merupakan forum terhormat buat saya. Bahwa Pengadilan ini? Iya dong, saya hanya menyampaikan ini di forum hukum. Saya kan Sesuai bawa. yang ucapan yang pernah Iya. disampaikan setelah Berkali-kali, laporan. Bang. Berkali-kali, Bang. Tidak hanya dengan laporan. Ya. Kan hakim bisa melihat pengamatan. Tadi kan Ya, saya bilang betul, Anda. betul. Dia lihat dong. ya. Dia datang dong. Dan ini adalah forum terhormat untuk disampaikan. Apakah setelah forum terhormat ini orang ini masih iseng segala macam? Ya nanti biarin hakim yang memutus. Kan gitu, Bang. Nah, jaksa yang akan membuktikan. Kenapa? Karena kan pemegang kendali perkara ini sekarang jaksa nih. Ya. Dia sudah mengatakan lengkap nih, sudah mengatakan P21, sudah mengatakan limpah, sah lagi Prapit mengatakan. Kan artinya sudah sampai di pengadilan, sudah ada nomornya, sudah disidangkan malah satu perkara. Tinggal kita tunggu aja, Bang. Nah, itu yang menarik. Sehingga nanti apa? Kita lihat. Sekali lagi, Bang, ini persoalan kan yang di kursi sidang kan Bu Tiva. Ya. Ya. Ya, ini sering ditulis sama mereka, saya akan buktikan. Dia mau mengatakan Pak Jokowi yang duduk. Enggak lah. Pak Jokowi hanya menyampaikan mungkin ya mudah-mudahan satu kali, ya kalau harus dua kali karena memang situasi ya. Beliau sampaikan kami akan hadir, saya akan hadir. Dan tidak pernah dia katakan saya harus Zoom, enggak. Saya hadir, ini forum Jadi siap terhormat. hadir di ruang sidang. Ya, tapi tentu kita juga akan meminta pada semua aparat keamanan. Oh ya. Ya, ya. Ya, karena ini digoreng lagi, Bang. Betul. Kita lihat deh. Pasti. Wah, kenapa nih warga? Ya biasa aja dong. Pokoknya Begitu hak Pak Jokowi sebagai mantan presiden, Iya. ya, sebagai presiden Iya. ke-7, yang mana pengamanan dari Pengamanan, negara iya. masih melekat, Masih melekat. pas pampres masih Iya. melekat, ya. ya nggak mungkin juga ini harus digoreng lagi. Oh, Iya. terlalu berlebihan pengamanan. Tapi kita Ya, lihat, itu, Bang. itu masih hak. Tapi kita lihat, Bang. Karena apa? Semua gerakannya, Bang. Saya malah melihat gini, Bang. Benci tapi rindu, Bang. Rindu harap, Bang. Jadi saya melihatnya jadi ke sana. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti saudara-saudara kita ini yang didakwa ini, yang kemarin sedang Prapit sedang sudah didakwa ini, jangan-jangan dia akan menjadi corong kebenaran, Bang. Oke. Iya dong. Ya, ya. Tinggal Abang tanya lagi aja kalau dipanggil misalnya atau dalam podcast. Apa sih sebenarnya yang lo bilang palsu? Fotokopi itu yang memang si yogianya memang itu adalah fotokopi dan tidak asli, atau memang ijazah asli Pak Jokowi palsu? Tinggal tanya lagi, apakah Anda pernah pegang ijazah aslinya periksa? Ya. Kan itu, Bang. Karena kan mana mungkin ada, saya melihat fotonya saya ahli lah, oke, ahli. We respect you. Yang menyatakan ahli ya, walaupun kita nggak tahu dia ahli benar kan, tapi kita respect lah. Tapi apakah forumnya ini, Bang, terbuka kemana-mana, kesana kemari kan, kayak gitu. Jadi itu menjadi satu hal menarik, Bang. Sehingga apa? Di sini Bapak mengatakan, ya saya merasa dihina. Dengan apa? Ya dengan apa yang mereka lakukan. Dengan unggahan-unggahan itu. Ada 28 unggahan, Bang. Kalau nggak salah kemarin dalam dakwaan ada 5 unggahan yang buat Ibu Tiva. 28 ini berarti kan kolaborasi, Bang. Kolaborasi. Tadi saya ulang, ada kita bertiga. Pasti kan ditanya, mengecek apakah benar. Jangan-jangan unggahan itu proxy misalnya. Atau AI. Kalau dia bilang enggak, hari Rabu nggak pernah ketemu sama Bang Firman di kan berarti kan jangan-jangan itu permainan AI. Ya. Tapi diakui. Yang paling penting dalam pasal itu adalah diminta untuk dibuktikan bahwa memang apa yang dinyatakan sama mereka itu dibuktikan, kan tidak bisa, Bang. Itulah makanya mereka kena. Itulah makanya jaksa memberikan dakwaan itu. Sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan pernyataannya, tidak bisa dibuktikan, maka didakwalah mereka ya melakukan pelanggaran, ya kan gitu kan, Bang. Ada aturan yang dilanggar, ada perbuatan yang pidana yang dilakukan, serta ada sanksinya. Itulah pasal-pasal yang tadi. Gitu, Bang, kira-kira, Bang. Kemarin itu bukan ini ya, mungkin hanya dugaan atau kekhawatiran dari sana itu bahwa Pak Jokowi itu nanti dalam tanda kutip diupayakan untuk tidak hadir di sidang itu tadi. Itu yang berarti itu dibantah ya oleh Bang Firman sekarang ya. Gini loh, beliau menyampaikan kepada kami, beliau sendiri menyampaikan beberapa kali di media, Bang. Ini kan integritas beliau juga kan. Ya. Selama diundang.
dan memiliki otoritas dalam persidangan, dia akan lakukan. Karena ini adalah forum itu tadi terhormat. kata-kata kalau diundang. Ya. Artinya berarti Tergantung dalam hakim. ini kan tergantung hakim ya Iya artinya dong. kan. Nah, dalam hal ini pihak dari Pak Jokowi itu boleh mendorong nggak untuk Nggak bisa, ya Bang. dihadirkan sekalian Nggak bisa. gitu. Karena ini kan sudah pulih kendalinya oleh jaksa, Bang. Persidangan oleh hakim. Jadi kalau dia kenceng nih misalnya sebelah kiri, kan gini Bang, kanan jaksa, kiri adalah terdakwa dan penasihat hukumnya gitu kan. Blur. Cukup kan bisa gitu Bang. Misalnya ada jaksa menghadirkan seseorang siapa, kenceng, dia apa protes, keberatan yang mulia. Karena misalnya dipertanyakan mengenai keahlian tertentu ya which is bukan keahlian dia, itu kan keberatan. Ya. Artinya kan substansi kan. Substansi, betul. Kan gitu. Jadi artinya kalau dia diberikan kesempatan diundang Bang, dengan senang hati dia akan sampaikan. Karena ini adalah forum terhormat ya Bang. Memang kemarin dari kubu Bu Tifa maupun Mas Roy itu mendesak agar Pak Jokowi nanti dihadirkan di sidang, bahkan nggak boleh lewat Zoom, permintaannya Iya, seperti Bang. itu ya. Tenang Nah aja. itu nanti berarti akan dalam hal ini langsung dalam tanda kutip akan dijawab gitu ya, akan Iya, Bang. diiyakan gitu ya. Iya Bang. Kalau Dipastikan. tidak ada undangan itu, Bang Firman, kalau tidak ada undangan dari pengadilan, hakim kemudian tidak mengundang Pak Jokowi, Dengan apakah alasan keamanan macam-macam atau apa gitu ya. dengan alasan keamanan dan lain-lain tadi, apakah kemudian dari Bang Firman dan kawan-kawan akan kemudian minta ke jaksa ya karena mau tidak mau kan pencemaran nama baiknya yang yang diterima oleh Pak Jokowi tentu harus dilaporkan lewat jaksa sebagai yang mewakili korban kan gitu. Mewakili korban. Apakah akan meminta untuk pada jaksa untuk menghadirkan? Itu namanya kan intervensi Bang. Memaksa sesuatu kan. Nah, nanti salah lagi tuh Bang. Kan gitu, Bang. Disalahkan juga Loh, ya pasti. seperti itu ya. Loh, orang bener aja punya jasa asli, kuliah bener, diverifikasi sama otoritas yang mengeluarkan aja, sudah diverifikasi sama puslapor masih dibilang salah. Apalagi kalau ada kekeliruan Bang. Nah, tapi nanti kalau nggak dihadirkan nanti disalahin lagi. Kita tenang sama aja beliau. Bang, kita tenang aja. Karena gini Bang, sidang ini adalah sidang Bu Tifa sama Mas Roy. Ya. Iya. Membuktikan bahwa mengatakan mereka katanya di dalam beberapa unggahan sebagai bukti tadi itu Bang, sudah diverifikasi ke mereka dalam berita acaranya kan, apakah kamu benar ini? Benar. Apakah benar? Diverifikasi lah, kira-kira gitulah. Dibuktikanlah bahwa itu palsu Bang. Silakan. Kan gitu Bang. Jadi kami hanya menyampaikan fakta-fakta Bang. Unggahan-unggahan itu tuh nggak bisa kita pungkiri, itu jelas Bang, fakta. Jadi kalau lantas mereka bilang, wah ini memaksakan, ini apa penyelundupan. Iya. Dari awal Penyelundupan, buktinya itu ITE Bang. Unggahan Bang. Iya. Ada apa ya? Atraksi lah kalau mohon maaf ya kalau saya salah nih, ada atraksi gitu loh. Saya bisa mengatakan ini 99,9%. Pakai apa dia Bang? Apakah bisa kita mata 1%, mata kiri 1%, apa hidung? Garis hidung Nggak gitu ya. bisa kan Bang? Atau kalaupun demikian berarti kan ada ekstraksi Bang. Iya. Nah, bagaimana? Bisa wajahnya Bapak dibilang wajah orang lain. Ya, biarlah nanti itulah. bukti. Jadi saya juga nggak mau membuat ini lebih gaduh, Bang. Ya. Karena kami lebih kepada mendorong ini menjadi ke substansi dan pembuktian, Bang. Sudah duduk, Bang. Sudah jelas, Bang. Jaksa mengatakan ini limpah, ini lengkap. Maka di sini jaksa lah. Mohon maaf nih mungkin yang integritas jaksa lah ya. Karena kalau dia memang saya sampaikan, Bang, kalau dia memang belum lengkap, nggak mungkin diterima, Bang. Nggak mungkin diterima, Bang. Kita melihat nih Bang Firman di dalam persidangan pertamanya Tifa. Kan tampak sekali hakim juga sempat menawarkan setelah pembacaan dakwaan, hakim menawarkan. Iya. Majelis hakim kembali menawarkan restoratif justice. Oh iya itu. Ya. Tifa dengan lantang, dengan tegas mengatakan saya akan lawan. Artinya kalau saya pribadi membaca, Tifa sangat punya percaya diri yang tinggi untuk membongkar kepalsuan ijazah ini. Iya. Nah, kalau seandainya Ini sangat mudah dijawab, kehadiran Pak Jokowi Iya, itu iya. tadi nanti akan membawa ijazah, bagaimana Abang melihatnya? Sebenarnya apa yang akan terjadi? Bang, mereka adalah sekelompok orang yang melakukan sekelompok atau beberapa tindakan bersama-sama maupun sendiri, Bang. Ada 3 kebenaran yang sudah disampaikan, Bang. 3 orang mengatakan itu benar asli, Bang. Ada watermark, ada apa namanya itu, emboss. Emboss. Di fotonya tuh ada garis merah. Bang. Gimana, Bang? Misalnya jaksa memerlukan mereka sebagai saksi, I don't know, Bang. Gimana? Kita bertiga
ahli A, ahli B, ahli C. Ahli bilang, oh enggak. Padahal di dalam beberapa kesempatan, di dalam saya lihat media, itu kan si A yang mengatakan yang sudah di RG. Berarti kan udah benar bang, dia mengatakan itu palsu, saya keliru. Bagaimana mengkonternya bang? Ini kan sama-sama nih bang, bukan sendiri-sendiri kan? Mereka selalu mengatakan, ya ini kan saya dakwaan, sekali lagi, ini satu fakta untuk berapa delik. Kan itu aja. Jadi artinya gini bang, ya memang kita diajak untuk tidak waras kalau menurut saya bang. Karena sampai hari ini tidak ada yang mengatakan bahwa teman-teman Pak Jokowi yang mengaku sebagai temannya yang memberikan ijazah itu bukan manusia atau bukan temannya atau proksi. Semua itu asli bang. Yang mereka selalu katakan adalah yang saya pahami nih bang ya. Iya, saya melihat yang beredar di internet itu foto-foto itu yang. Tapi yang kamu sedang bahas itu kan ijazahnya Pak Jokowi. Iya benar, itu foto. Tapi kan yang kamu punya ijazah Pak Jokowi. Dan kamu jelaskan di dalam media-media itu yang ada di unggahan lah sebagai, kita gampang lah, kita nggak usah lebarin kemana. Ke buktinya aja dah, yang disampaikan jaksa. Itu ijazah Pak Jokowi. Yang sudah disampaikan juga oleh otoritas. Tapi kan otoritas pada saat itu Barreskrim menyebutnya identik bang. Sama asli. bang. Itu kan analogi identik sama asli kan sama. Terhadap 14, kalau nggak salah bang, koleksi, kalau saya salah ya, 14 pembanding bang. Ya ada 14 di pembanding tahun yang ijazah. sama, Ya. di angkatan yang sama, di jurusan yang sama bang. Bahkan dilengkapi dengan pembanding yang dari dari media cetak yang terbit pada saat di tahun Artinya itu. kan sudah diverifikasi bang. Dan UGM sebagai paling gampang UGM lah bang. Apakah karena itu kemudian pembandingnya dari 14 teman di angkatan yang sama, kemudian Barreskrim menyebutnya identik, bukan asli? Karena kan bang yang menyatakan itu asli harus UGM dan UGM sudah mengatakan asli bang. Kan itu aja gampangnya. Kenapa? Karena kan dia kan yang ngeluarin bang. Ya. Tapi kubu sana kan selalu mengatakan bahwa ada intervensi di UGM untuk mengatakan itu asli. Kan halusinasi kalau menurut saya. Nggak to the point dia bang. Kalau dia mau indirect, ya mereka selalu mengatakan katanya si ini. Ya. Itu di persidangan juga nggak ada harganya bang, 0 itu bang. Nggak ada nilainya. Ngerti kan bang ya? Ini semakin menarik. Ini kan isunya sudah cukup lama ya Bang Firman ya. Cukup lama. Dan Bang Firman bolak-balik ke Solo untuk dipanggil Pak Jokowi atau untuk menjelaskan perkembangan terbaru dengan Pak Jokowi. Itu sudah berkali-kali ke Solo. Saya ada yang mengatakan Pak Jokowi ini sangat sabar dalam menghadapi isu ini. Luar biasa bang. Sangat sabar. Tapi ada yang mengatakan, ada juga yang mengatakan isu ini sengaja dibiarkan berlarut-larut supaya Pak Jokowi namanya tetap harum. Karena ada yang mengatakan isu ini dibiarkan tetap berlarut supaya nama Pak Jokowi tetap harum. Karena apa susahnya sih Pak Jokowi tinggal nunjukin ini ijazah saya. Kalau dari awal itu ditunjukkan. Itu ada 2 pertanyaan berarti bang. Beliaunya orangnya sangat sabar. Kedua, ini kayaknya Pak Jokowi supaya terus gitu kan. Ini saya gampang jawabnya bang. Kalau sabar, iya sabar. Karena persoalan ini kami tangani sejak 2022 atau 2023 gitu. Ya. Itu ada di pengadilan negeri, ada di PT UN bang. Mereka nggak bisa masuk bang. Atau supaya gampang kita bilang mereka kalah lah. Oh yang mulai dari ada gugatan yang di Solo gitu ya? Bukan, di Jakarta dulu bang. Jakarta dulu ya. Nah, kemudian mereka bikin laporan, aduan kan bang. Di Barreskrim, ya kan dihentikan. Ya. Itu dulu nih kita harus lihatnya. Sehingga mau kasih tahu dulu waktu mereka membuat itu yang di PT UN sama di PN, Bapak masih itu bang, masih presiden bang. Kalau mereka dibilang dia sabar, ya sebenarnya dia sangat mature bang. Gitu bang. Tidak ada satupun sampai sekarang saya melihat yang bisa mengatakan ya itu palsu bang. Karena dia hanya mengatakan ya, mata saya begini, itu fotonya begini, palsu. Saya masukin aplikasi, bla bla bla, ada namanya Ella, palsu. Tapi apakah otoritas mengatakan palsu, bang? Enggak. Gitu. Terus kalau dibilang ini lama-lama, abang tadi sampaikan di awal, ini ada Prapit 2. Lah, wong kenapa nggak sekalian aja sih di Prapit 1? Ini kan siapa yang mau memperlama, bang? Kan gitu, bang? Ya. Sudah jelas, dan dia sudah dengar kemarin penetapan tersangkanya sah. Ya. Pelimpahan berkas dari penyidik kepada jaksa penuntut umum sah. Ya berarti kan, ya mohon maaf ya bang, saya nggak mau mendahului keputusan, tapi saya melihatnya adalah ini bisa idem bang. Tapi apakah itu putusan gitu ya kita hargai, seperti putusan yang kemarin kan kita hargain. Tapi jadi 2 pertanyaan itu bang mudah dijawab, ya tidak ada Pak Jokowi ingin
memperlama ini, Bang. Malah dia dengan keluarnya statement dari Universitas UGM bahwa ini adalah asli, Bang. Dengan adanya statement dari Puslapor bahwa aduan mereka di Barreskrim dihentikan, Bang. Bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah identik. Identik. 2 kali loh, Bang. Di Barreskrim mereka yang adukan, dan Bapak juga membuat aduan yang menjadi laporan. Itu dua-duanya identik, Bang. Dan yang paling penting, Bang, ditunjukkan ke mereka, Bang. Aslinya. Masih terus bercuap-cuap. Sudah, Bang. Di dalam gelar khusus kan disampaikan, Bang. Ya. Tapi diperlihatkan. yang dipermasalahkan pihak mereka kalau nggak salah waktu itu nggak boleh megang ya. Itu kan Hanya pemahaman ditunjukkan, mereka, Bang. Kan mereka datang nih Kan meja. hanya diperlihatkan. Iya, Bapak Bagaimana kan- kami bisa buktikan asli atau Iya. tidaknya katanya. Kan saya udah sampaikan. Mereka katakan kalau kami diperlihatkan, kami berhenti. Ada beberapa orang bilang begitu, Bang. Dan berhenti. Betul. Tapi yang mohon maaf, Bang, ada yang masih ngeyel kan teman-teman saudara-saudara kita ini kan. Bang, mereka udah belah, Bang. Yang eager bersekian persen palsu udah belah. Yang tadi yang paling kenceng udah mengatakan itu asli, Bang. Iya. Malah verifikasi nih, Bang. Koreksi saya kalau salah. Malah ada satu PH mereka dalam beberapa kali media itu mengatakan, bener ya. Tapi begitu keluar ikutan palsu. Ini PH mereka yang sekarang mendampingi beliau-beliau ini, Abang mungkin tahu lah itu. Ya. Sehingga apa? Kebenaran itu, Bang, sudah benar, Bang. Tapi memang kami melihatnya tadi, Bang, yang ngelama-lamain bukan kita, Bang. Artinya yang memang sengaja melama itu ya. Saya nggak bilang itu, tapi itulah kondisinya, Bang. Nanti kalau Abang bilang, ini Bapak ya, enggak, Bang, semudah itu. Sampai kita protes, Bang. Jangan dong. Nanti kalau sampai dibuka laknya atau segelnya kan jadi bermasalah. Tapi di situ ada pengawas, ada apa, udah nggak apa-apa, kita berita acara segala macam. Tapi faktanya apa, Bang? Belah mereka, Bang. Ada fakta kebenaran, akhirnya 3 orang mengaku itu benar, Bang. Setelah hanya melihat. Iya. Plus 1 PH Ya. yang mengatakan melihat ada emboss dan watermark gitu kan. Ya ada 2 orang yang masih mengatakan, kami mengatakan Itu palsu. Karena tidak memegang. karena tidak memegang sebagai itu kan hal yang ya menurut saya ya silakan dibuktikan di persidangan. Sekarang itulah persoalannya. Ya buktikanlah kepalsuannya. Makanya tadi saya sampaikan ke abang-abang, ini beliau-beliau ini harus membuktikan kepalsuannya, Bang. Bukan Pak Jokowi yang dikejar, tapi mereka persidangan ini persidangan mereka, Bang. Mereka yang duduk, Bang, di meja sidang berhari-hari, Bang. Bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya menyampaikan ini loh jasa saya. Monggo tanya kepada issuernya, pengeluarnya. Saya kuliah tahun ini, monggo tanya sama teman-teman saya sudah menjadi saksi. Ini sudah diperiksa sama Puslapor, monggo tanya, ini sudah identik, ada pembenar. Itu, Bang. Jadi artinya itu nanti yang kira-kira kalau misalnya Pak Bang. Jokowi dihadirkan akan seperti itu. Iya, dan itu rangkaiannya nanti sampai ke pembuktian. Kalau Pak Jokowi kan hanya menyampaikan apa sih, Pak, yang Bapak merasa yang Bapak adukan, yang merasa ya saya alumni, dibilang nggak alumni. Tapi untuk memastikan ini semua aman, saya bawa semua nih ijazah saya supaya jangan jadi ada persoalan lagi SD, SMP. Begitu yang disampaikan Bapak di dalam beberapa kali kan. Gitu. Dan itu hanya maunya di depan persidangan ya malah ya. Iya, Bang. Karena tidak bisa orang memaksa orang, itu akan menjadi chaos nanti, Bang. Kalau Karena misalnya kan dulu pernah ada kan katanya sempat datang ke Solo rame-rame untuk langsung menanyakan ke Pak Jokowi, tapi akhirnya ditolak itu ya. Tapi kan wartawan dikasih, Bang. Ini kan orang ini kan ya pengen nyuruh-nyuruh lah, biar gampang kita menginterpretasikannya gitu kan. Bang, sebelum kami membuat aduan dan laporan ini, Bang, kami konversi pers, Bang. Kan di dalam dakwaan dibacain tuh, Bapak melihat ada 3 unggahan, kemudian memanggil PH-nya. Kan PH kami kan dari tahun 2022-2023 lah, kurang lebih gitu ya. Dipanggil, ini ada apa, begini, segala macam. Oh iya, Pak, gimana ceritanya? Ada unggahan, kita lihat lagi. Oh, kalau gitu kita riset. Ditemukanlah kurang lebih 28 lebih lah, kurang lebih itu. Ada. Terus gimana? Kita kompers kepada semua masyarakat, kepada semua PH. Bisa diakses tuh, Bang. Jika ada yang ingin bertanya, melihat dan sebagainya mengenai ini, monggo datang. Kita kasih alamat kantor kita, Bang. Tapi kan enggak. Orang ini yang tadinya melaporkan mengenai penggunaan jasa palsu atau pemalsuan ijazah, kan sudah dihentikan, Bang. Kan ini awalnya kan ini, Bang. Ya. Jadi dan mohon izin ya, Bang, ya, koreksi saya kalau saya salah sekali lagi nih. Orang-orang ini, Bang, orang-orang yang sebenarnya ikutan. Pencetus awalnya kan orang-orang yang sudah insaf, Bang. Orang-orang yang sudah mengatakan kebenaran. Nah, itu, Bang. Abang harus perhatikan itu, Bang. Jadi orang-orang yang awalnya memang mengatakan ini tidak asli, gitu kan, sudah insaf, Bang. Ini yang ikutan, Bang.
Makanya dia Masih kita tetap lihat Dan orang-orang yang bersikukuh. awal ini hanya cukup dengan memperlihatkan aslinya saja, Iya. mereka kemudian Karena kan- artinya nggak ada yang injak kaki ya Bang ya? karena kan mereka kan dengerin UGM, Bang. Mereka kan juga dengerin puslapor lah, Bang. Masa negara mau kita lawan, Bang? Bukan kita melihat hal lain ya. Maksudnya Ya. itu kan kewenangan otoritas, Bang. Masa ada fakta, ada teman-temannya mengetahui dia kuliah, dia KKN di mana, diabaikan, Bang, kan nggak mungkin lah. Tapi ya itulah namanya Bapak merasa, aduh kok sampai dia ke pemakaman ibu saya ya. Ini kan saya udah jadi malu lah sampai dia ngomongin inilah. Itu yang Dia sebutin spesifik loh Bu Tifa, bahwa Pak Jokowi yang dua periode, kalau nggak salah ya, saya 2 periode memerintah dan di dalam OCCRP itu kan spesifik Jokowi yang mana, Bang? Artinya dia mau mengatakan bukan fotokopi ini barangnya pemiliknya si A gitu loh, Bang. Pak Jokowi. Ya silakan buktikan. Itu aja, Bang, artinya dalam pasal itu mengatakan di mana beliau disuruh buktikan tidak bisa dibuktikan, maka didakwa. Nah, sekarang jaksa sudah bilang ini dakwaannya. ya. Ya, kita masuk ke pembuktian sebentar lagi kan gitu, Bang. Kita tunggu aja, Bang. Ya, kita lihat sidang kedua Itu, dari Bang. Tifa pasti akan membacakan perlawanan. Silakan, Ya. silakan. Itu kita udah Strategi itu, Bang. Ya, apakah akhirnya seperti Abang bilang tadi lama-lama ya, buat saya paling hakiki adalah pembuktian, Bang. dalam hal ini apakah ada hambatan yang besar yang Abang lihat nantinya dalam persidangan ini ke depan? Ya, mungkin supaya publik merasa ya supaya cepat selesai lah isu ini, tidak berlarut-larut terus, atau jangan-jangan ada yang sengaja, hambatannya ada yang sengaja dalam pemeriksaan saksi bisa berlarut-larut, bisa berpanjang-panjang, kan biasanya strategi dari tim hukum itu kan begitu, Pak. Sekali lagi, Bang, kalau jaksa mewakili korban kan akan straight, akan to the point, Bang. Akan memiliki strategi bagaimana mengatakan bahwa dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan rekayasa ITE-nya itu terbukti, Bang. Kan itu sebenarnya kurang lebih kan persoalannya kan. Maka jaksa kan membuktikannya, memberikan keyakinan kepada hakim sebagai pemutus gitu, Bang. Nah, tinggal kita lihat, Bang, kalau memang itu semua dilakukan dengan tepat, karena kan cuma butuh 2 alat bukti, Bang. Kan banyak ini kan karena mereka protes ini, protes Ya, itu, betul. diikutin. Wah, dulu nama SMA-nya SMA apa ya, SMA itulah pokoknya ada SMA. Kan wah dulu namanya Pak Kasmujo. Akhirnya sampai keluar, mungkin kayak Abang bilang tadi ada logbook, ada KRS. Karena itu dokumen-dokumennya UGM, Bang, yang kami tahu. Yang disampaikan secara terbuka kan. Jadi artinya ya akan ditanyakan. Dan itu kalau memang diperlukan. Tapi kan yang paling penting adalah, oke, terdakwa, buktikan bahwa apa yang kalian sampaikan itu tidak sesuai. Kan gitu kan. Kalau dibilang dia palsu, buktikan kepalsuannya. Kan semudah itu aja, Bang. Jadi bukan dibalik. Tapi yang mereka bawakan adalah terbalik, Bang. Wah, ini Pak Jokowi yang harus membuat. Enggak gitu juga, Bang. Tapi Pak, ini pertanyaan agak ini ya, keluar dari ini tadi. Kan yang kemarin dibahas sama mereka itu adalah yang unggahan Dian Sandi ya, yang ramai dibahas oleh dan masyarakat awam tahunya adalah fotonya ijazah Pak Jokowi itu gitu kan. Nah, sebenarnya itu bukan sih, Pak? Itu, salah satunya itu. Kan dibilang, ini unggahan Dian Sandi, ini kan fotokopi gitu kan, yang kami lihat kan miliknya Pak. Tapi kan itu ijazahnya Pak Jokowi. Tadi kan saya sudah sampaikan, sampai Bu Tifa memverifikasi, iya Pak Jokowi yang 2 kali periode menjabat, ada tuh, Bang. Tapi memang itu ya ijazahnya Itu. yang Dan beredar itu bukan memang asli fotokopinya kan ya, Itu Bang, fotokopi. ya? Karena ada lipatan. Iya, akhirnya kan dia bilang, iya. Oleh karena itu kan yang saya sampaikan itu, dia bilang. Nah, tapi kan itu kan esensinya adalah miliknya Pak Jokowi. Ya. Kan gitu, Bang. Ini kan mau mencoba manuver, Bang. Mengatakan ya itu tidak asli karena fotokopi. Ya nggak salah kan, Bang. Tetapi apakah itu? Tidak itu esensinya. Karena kan kita bisa lihat unggahannya, apa yang disampaikan. Bisa saja dia sekarang mengklarifikasi, Bang. Tapi kan jejak digital nggak bisa hilang, Bang. Unggahan yang dijadikan bukti sama jaksa dalam dakwaannya kan nggak bisa hilang, Bang. Tuh. Jadi ini mudah, Bang. Tapi memang mereka membuat ini apa ya? Ya mungkin mereka ya tadi saya jadi terpaksa melihat Prapit berkali-kali dengan esens mengenai tersangka yang sudah dikatakan sah, mengatakan mengenai pasal yang sudah dikatakan pelimpahnya lengkap.
Ya, terpaksa Bang, itu strategi. Ya. Kita serahkanlah sebenarnya kepada mereka kan. Itu kan juga kami juga advokat kan Bang, kami Ya, juga betul. pasti mencermati itu Bang, Ya. kan gitu. Tapi pada prinsipnya let's to the point. Di persidangan. Iya, ke persidangan, ke pembuktiannya Bang. Jadi jangan kemana-mana lah. Nah, ini ada tanggapan Bang Firman seperti apa ya? Ada omongan dari pihak terdakwa, dari kubu terdakwa, ya pendukung lah ya, Iya, pendukung itu mengatakan bahwa persidangan ini nanti adalah David melawan Goliat. Jadi posisinya ini di mereka itu adalah pihak yang kecil dan yang dilawan adalah raksasa yang dalam tanda kutip mereka bisa mengatur segalanya. Bang, saya harus jujur mengatakan ini. Bahwa Bapak itu waktu dikerjain mereka Bang, masih presiden Bang. Mereka kan mengait-kaitkan dengan ada persoalan orang tempo hari melakukan suatu hal di penjara Bang. Itu bukan Bapak, bukan kami yang mempersoalkan itu Bang. Kan itu Bang. Kemudian kalau Abang bilang David and Goliath gitu kan, ya Goliathnya mereka mungkin. Oh, malah kebalik. Oh iya dong. Loh Bapak seorang yang dengan sangat rendah hati, dia presiden ke-7 Bang. Dia tanggalkan itu, dia menjadi rakyat biasa, melapor, hadir Bang. Iya. Bang, beliau diadukan Bang di Barreskrim Bang. Kita bisa lihat Bang. Hadir nggak? Hadir. Hadir Bang. Datang, deng, dibawa ijazahnya. Di BAP resmi Bang. Bang, apa bisa lihat di media? Walaupun BAP-nya ada di Surakarta Bang. Karena kondisi tempo hari penyidik sedang ke Surakarta menyidik yang lainnya gitu Bang ya. 3 jam lebih Bang. Sama dengan Wah pemeriksaan sama yang Bang. lainnya. Iya. Ini siapa gue lihat siapa Davidnya nih. Ya Bang ya. Tapi saya nggak mau berkomentar lebih jauh di situ. Tapi Ibu, aduh saya merinding nih Bang. Luar biasanya beliau Bang. Ya wes lah. Abang lihat. Ya mereka pintar lah. Udahlah saya apalah saya. Saya nggak punya performa kan gitu. Artinya itu suatu kiasan Bang mau mengatakan. Ya lo kalau lo zolumin gue terus. Ya nanti balik kok. Lo sendiri akan berteriak mengatakan bahwa. Bisa jadi loh Bang mereka mengatakan. Ya saya tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Tetapi yang saya katakan adalah ijazah fotokopi yang palsu. Ya benar. Artinya dia akan mengatakan ya bisa saja. Karena kan 93,sekian% Bang. Masih ada 7%. Ini harus kita cermati Bang. Tapi saya tidak mau terlalu jauh ke situ Bang. Tapi atas pertanyaan itu Bang, saya mau mengatakan Pak Jokowi benar-benar mengikuti Bang, ini persoalan kecil Bang. Tidak ada satupun bukti yang mengatakan otoritas salah Bang. Tidak ada satupun yang mengatakan teman-temannya itu adalah fake. Itu aja paling gampang Bang. Puslapor mengatakan ini asli Bang atau identik. Mau pakai apa Bang? Tapi yang saya mau sampaikan, ya mungkin mereka Bang, gue lihatnya Bang. Ya, jujur Bang, Gitu ya. mereka sudah misalnya kemarin dilimpah. Ini ada pasal-pasal tertentu yang besar. Kan kalau secara hukum acara kan harusnya ditahan Bang. Walaupun kami tidak mau masuk ke situ Bang. Nanti digoreng lagi Bang. Tapi ya, saya tertarik dengan pertanyaan Abang ini apa? Siapa Goliath, siapa David? Saya tidak akan komentar di situ. Tapi yang pasti Bang, ini persoalan sederhana Bang. Tidak perlu 1 tahun lebih. Tapi terjadi Bang. Dipertontonkan Bang. Kemarin sampai dibilang ini ada G30 pakai. Mana ada Bang? Kan disajikan tuh. Ada juga di media saya lihat juga tuh. Ya. Bagus kok. Maksud saya Bang, semua itu terbalik-balik Bang. Saya tidak tepat karena saya adalah mewakili Bapak. Saya tidak tepat mencampuri lah gosip-gosip ataupun gorengan-gorengan itu Bang. Tapi Narasi-narasi yang nggak enggak cukup lah Bang. Ini memang perang narasi ya dalam kasus ini. Terpaksa kami mengatakan demikian. Makanya tidak ada fakta Bang. Oke. Tidak ada fakta Bang. Saya kejar kok Ibu waktu itu, Ibu Tifa pada waktu di beberapa saat di TV One apa di E-News tuh. Ya. Saya bilang, Bu, ngomong dong, yang mana? Saya nggak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi 99% palsu, nggak pernah. Saya nggak mengatakan. Yang dikatakan adalah yang diunggah itu yang palsu. Yang dikatakan adalah yang ada diunggah. beredar di Yang media beredar sosial di itu adalah sosial itu foto-foto. palsu. Ya. Tapi kan fakta persidangan kan ada dalam dakwaan Bang.
Oke. Seru kan Bang? Iya, Akhirnya iya. tinggal kita lihat pembuktian Bang. Pembuktian. Gitu, Dan Bang. inilah pembuktian inilah yang akan kita tunggu Itu, kan Bang. pada sidang-sidang berikutnya. Respect. Meskipun ada Betul. prapet kedua, Hmm. kemudian Iya. ada kita Iya. yang paling cepat pembuktian Oke. adalah Iya. di sidang TIPA. Betul, Bang. Sidang Roy nanti kita tunggu hasil. Betul, dari Bang. kondisi- Dan dipastikan putusan itu prapet. tidak ada intervensi ya Pak? Dari, Tidak ada Bang. Dan ini dari Pak mana Jokowi pun. to the point, dia akan hadir, beliau akan hadir, sudah disampaikan, terbuka pun Bapak juga sudah menyampaikan, "Pak, saya akan hadir jika diundang, saya akan bawa ijazah saya, termasuk ijazah SD dan SMP, saya akan tunjukkan supaya selesai. Kalau selesai. apakah selesai? Kita lihat nanti Bang, karena namanya orang sayang Bang, saya baca dia sayang loh Bang. Ya. Kira-kira gitu Iya, Bang. iya. Baik. Sebelum ditutup, Ya. apa pesan Abang untuk masyarakat secara umum? Baik, saya hanya ingin menghimbau kepada masyarakat. Hari ini saya lihat masyarakat dalam beberapa komentar-komentar ya agak jadi bingung. Ya di era post-truth Bang, Ya. Iya. di mana kebenaran itu udah kelewat Bang. Di mana media ini akhirnya mengumbar suatu hal yang tidak benar Bang. Ya, karena post-truth kan sudah lewat kebenarannya. Betul. Kita harus cermat menurut saya. Kita harus hati-hati. Dan biarlah nanti pembuktian ini yang akan membuat ini menjadi terang Bang. Seterang lampu, seterang matahari Bang. Sehingga apa? Kita tunggu aja. Dan kita jangan mau terjebak dan terpecah-pecah akibat ini Bang. Karena kita sebagai anak bangsa Bang. Ini kan saudara-saudara kita juga nih, Betul. Mas Roy, Bu Tiva ini bisa saja dia keliru dan dia ingin menyatakan kebenaran itu dengan metode dia kan. Dan kami menunggu itu Bang. Sehingga apa? Lebih baik kita tunggu pembuktian. Bapak juga sudah memaafkan 3 orang yang memberikan fakta kebenaran. Dan artinya apa? Bapak dari awal itu tidak ada niatan. Tetapi dalam rangka untuk memperbaiki citra beliau yang sudah dirusak ini Bang. Maka hanya pilihan jalur hukum lah yang digunakan. Karena itu konstitusional Bang. Tidak digunakan hal-hal lain. Lantas oleh karena itu mari kita pemirsa masyarakat cermati itu. Ya kembalilah kita baik nanti. Apapun putusannya kita lihatlah nanti. Karena saya pikir adalah ya bagaimana dia bisa mengatakan nanti kepalsuan tadi Bang. Ya kita lihat. Apakah twist-twist, apakah to the point. Kira-kira gitu Bang. Baik, Bang Firman, terima kasih. Waktunya telah Siap, hadir di Bang To The Point aja. siap. Sobat Sindo, menyembunyikan fakta hanya akan menyuburkan fitnah di Betul, tengah masyarakat. betul. Sementara, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar kebenaran bisa terlihat. Saya Ika Kesuma, Saya Teguh Deha. Ya. sampai jumpa. Terima kasih Bang. To the point aja.